Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifuddin, salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Sosial yang mana diampu oleh Ibu Nawang Setianingrum. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh sosial. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian pengaruh sosial. Pengaruh sosial atau dalam bahasa Inggris sering kita kenal dengan istilah social influence, yang mana ada beberapa tokoh yang mendefinisikan terkait pengaruh sosial. Yang pertama yaitu ada menurut Adi Wibowo, yang mana pengaruh sosial menunjukkan bahwa sejauh mana persepsi individu atas sesuatu yang dipercaya oleh orang lain atas penggunaan sistem baru. Ada juga menurut Wang dan Chow, yang mana pengaruh sosial ini mengacu pada bagaimana orang lain memengaruhi keputusan perilaku seseorang. Nah teman-teman, jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial itu adalah usaha atau sebuah usaha yang mana dilakukan oleh seseorang atau lebih, yang mana tujuannya untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi atau tingkah laku orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, menurut Wang dan Chow juga menyatakan bahwa social influence atau pengaruh sosial ini terdiri atau dibentuk dari dua dimensi. Yang pertama yaitu ada subjective norm dan juga visibility. Nah, subjective norm adalah pengaruh sosial yang mana berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap apa yang harus dan juga tidak boleh dilakukan. Sedangkan menurut Tanah Ginjal ini, subjective norm ini juga dibagi lagi menjadi dua indikator. Yang pertama yaitu ada behavioral belief dan juga normative belief. Nah, behavioral belief yaitu subjective norm yang mana menimbulkan kepercayaan pada diri konsumen tentang bagaimana menyikapi suatu hal. Contohnya yaitu jika konsumen merasa bahwa dengan melakukan suatu hal akan memberikan dampak yang positif, maka konsumen itu akan memiliki sikap yang favorable atau baik juga, dan demikian sebaliknya. Nah, sedangkan yang normative belief yaitu subjective norm yang menimbulkan kepercayaan pada diri konsumen tentang apa yang harus atau tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya yaitu konsumen yang percaya bahwa sebagian besar bahwa orang yang dianggapnya penting menyarankan untuk melakukan suatu hal. Nah, maka konsumen tersebut secara otomatis akan mengikuti dan melakukan apa yang dilakukan tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu dimensi visibility. Visibility ini adalah pengaruh sosial yang mana terbentuk karena sebuah keadaan dari perilaku konsumen yang mana dapat diamati oleh konsumen lain, yang mana merefleksikan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh bagaimana persepsi konsumen tersebut terhadap perilaku konsumen yang lain. Nah, berdasarkan pengertian di atas atau pengertian tadi, Wang dan Chow ini menarik dua indikator juga dari visibility ini. Apa saja? Yaitu yang pertama ada perilaku konsumen lain, dan yang kedua yaitu dari pengaruh lingkungan. Nah, perilaku konsumen lain ini di mana konsumen mendapati bahwa orang lain melakukan suatu hal yang mana mendorong konsumen untuk ikut juga melakukan hal yang sama. Sedangkan yang pengaruh lingkungan adalah di mana konsumen mengamati bahwa lingkungan di sekitarnya banyak melakukan atau menggunakan suatu hal, sehingga konsumen juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan lagi terkait bentuk-bentuk dari pengaruh sosial itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk pengaruh sosial ini ada 3. Yang pertama yaitu ada konformitas, yang kedua ada compliance, dan yang ketiga yaitu ada obedience. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konformitas. Konformitas, menurut Baron dan Berin tahun 2015, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial yang dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada yang sudah ditentukan. Norma sosial terbagi menjadi 2, yaitu 1. Inductive norm
adalah individu yang tidak mengikuti peraturan secara tertulis, maka akan diberikan sanksi yang tegas seperti kepemilikan KTP. 2. Yaitu descriptive norms adalah aturan yang tidak dinyatakan secara tegas dan tertulis, seperti masuk masjid harus memakai pakaian yang sopan atau menjenguk orang yang sakit dan memberi santunan kepada fakir miskin. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konformitas. 1. Pengaruh dari orang yang kita sukai. 2. Kekompakan dalam kelompok. 3. Ukuran kelompok dan tekanan sosial. Dan yang terakhir adalah norma deskriptif dan norma injunktif. Konformitas. Menurut Rambe tahun 1907 dan Suwarno dan Mainatno tahun 2019, konformitas dibagi menjadi 2, yaitu 1. Konformitas compliance, yaitu seseorang individu berperilaku seperti atau sesuai dengan tekanan dalam kelompoknya. 2. Konformitas acceptance, yaitu perilaku dan keyakinan seseorang individu tergantung tekanan yang diberikan oleh kelompoknya. Yang selanjutnya adalah compliance atau bisa disebut juga kesepakatan. Kesepakatan atau compliance merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Pelaku kesepakatan disebut sebagai pembujuk ulung karena ia bisa membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk menyepakati apa yang ia tawarkan. Para pelaku compliance ini biasanya adalah orang-orang yang berada di bidang politik, pencari dana, politisi, bahkan penipu ulung. Menurut Brown, terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip kesepakatan, yaitu yang pertama, pertemanan, dan rasa suka. Pada umumnya, individu atau seseorang akan lebih tersedia untuk memenuhi permintaan dari orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang ia sukai. Yang kedua yaitu komitmen dan konsistensi. Komitmen akan menyebabkan individu lebih bersedia untuk memenuhi permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut daripada permintaan yang tidak konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut. Yang ketiga yaitu kelangkaan. Pada umumnya individu atau seseorang itu akan berusaha untuk mempertahankan hasil atau objek yang langka daripada objek atau barang yang sudah familiar dan banyak ditemui. Yang keempat adalah timbal balik atau timbal balik. Pada umumnya, individu akan lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang telah memberikan bantuan atau kemudahan bagi dirinya, yaitu antara timbal balik. Apabila kita memberikan suatu kebaikan, maka orang akan memberikan kita suatu kebaikan pula. Yang kelima adalah validasi sosial. Individu atau seseorang itu umumnya lebih bersedia dalam memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan yang jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang dia percaya atau ia lakukan oleh orang lain yang mirip dengannya. Yang keenam adalah kekuasaan. Individu atau seseorang itu biasanya akan menurut pada orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian terdapat beberapa teknik dalam mendapatkan kesepakatan oleh individu menurut Brown, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik ingritation, yaitu suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon pertama mengusahakan agar target menyukai mereka, kemudian berusaha untuk mengubah tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu teknik foot in the door, yaitu suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan yang kecil dan kemudian
Ketika permintaan itu disetujui, meningkat ke permintaan yang lebih besar yang memang sudah diinginkan sejak awal. Yaitu yang ketiga, teknik lowball, yaitu suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana suatu penawaran atau persetujuan diubah menjadi tidak menarik setelah orang menjadi target penerimanya. Yang keempat yaitu door in the face, yaitu suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan yang lebih besar, kemudian ketika permintaan itu ditolak atau mundur ke permintaan yang lebih kecil yang memang mereka inginkan sejak awal. Yang kelima yaitu teknik that's not all, suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon menawarkan keuntungan tambahan kepada orang-orang yang menjadi target. Yang keenam yaitu teknik jual mahal, yaitu teknik untuk memperoleh kesepakatan dengan memberi kesan bahwa seseorang itu adalah langka dan sulit diperoleh. Yang ketujuh yaitu teknik deadline, yaitu teknik memperoleh kesepakatan di mana orang yang menjadi target diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari beberapa tawaran untuk memperoleh suatu barang. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu teknik VQ, yaitu suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana minat orang menjadi target distimulasi oleh permintaan yang tidak umum sebagai akibat mereka tidak menolak secara otomatis seperti yang terjadi. Yang ketiga adalah obedience atau kepatuhan. Nah, obedience adalah bentuk pengaruh sosial di mana seseorang mematuhi perintah langsung dari orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, biasanya orang yang mengeluarkan perintah mempunyai sarana untuk memaksa orang lain mematuhi atau punya kekuasaan yang lebih besar dibanding orang yang diberi perintah tersebut. Nah, terdapat hal-hal yang menyebabkan kepatuhan itu terjadi. Misalnya, individu melepas tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab ada pada orang yang memerintah tersebut. Kedua, pemberi perintah menggunakan simbol atau lambang yang mengingatkan akan kekuasaan tersebut. Yang ketiga, gradual atau biasanya bertahap dimulai dari yang kecil. Dan terakhir, proses terjadinya dengan cepat atau tidak sempat berpikir mendalam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan. Menurut ahlian Hawkes dan Abrams pada tahun 1998, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan. Hal tersebut adalah: pertama, secara nalar, kepatuhan adalah bentuk paling langsung dari pengaruh sosial. Yang kedua, kepatuhan lebih jarang terjadi dibandingkan konformitas dan kesepakatan. Yang ketiga, lebih sering terjadi dalam setting khusus dalam institusi tertentu seperti sekolah hingga ke militer. Yang keempat, penelitian Stanley Milgram mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa banyak orang yang bersedia untuk mematuhi perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa, bahkan jika perintah tersebut meminta mereka menyakiti orang asing yang tidak bersalah. Yang kelima, kepatuhan yang merusak sangat memainkan peran dalam kehidupan nyata. Contohnya, kepatuhan tentara Jerman dalam melenyapkan jutaan warga sipil dari ras tertentu saat Perang Dunia Kedua. Yang keenam, sejumlah strategi dapat membantu mengurangi terjadinya kepatuhan yang merusak, termasuk diantaranya mengingatkan individu bahwa mereka turut bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan, mengingatkan bahwa kepatuhan melebihi kewajiban tidak tepat mempertanyakan motif figur otoritas tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.